Tunggu pemirsa. Siap launching. Siap launching, Jadi insya bisa jadi ini jadi 5 ya nanti kalau udah terbit 3 sekarang. Yang itu 2. Nah nanti yang sedang saya garap saat ini juga ada tentang rempah. Jadi bumbu ya. Bumbu. Makanya nama buku yang kelima ini saya beri judulnya Hazana Sambara. Sambara. Sambara Oke. itu bumbu. Bumbu-bumbu ya, Di sambara. dalamnya ada rempah dan bumbu-bumbu yang lain. Gitu. Kalau yang di 2 buku ini bercampur menunya. Bercampur. Bercampur. Ya. Ini memang lebih banyak bercerita tentang makanan maupun minuman, baik itu yang dalam bentuknya istilah kudapan ada di sini hadir. Jadi di sini ada yang di Cirebon itu 275. 275 yang resep. Cirebon. Ya. Resep. Ini 475. Wow, lebih banyak yang di Galuh. Banyak yang di Galuh. Nah, kelebihan lain di buku ini itu saya menyimpan ataupun menyampaikan data tentang varietas padi pun lebih dari 250 jenis. Subhanallah, berarti Parahyangan kaya akan jenis padi, betul. Dan itu saya terakhir kemarin menemukan lagi, jadi lebih dari 250. Sangat mungkin bisa jadi nyampe lah antara 300-400. Berarti terbukti dulu ketika zaman penjajahan memang yang mensuplai padi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, Kalimantan memang dari Sunda, Parahyangan, betul. Ya, saya meyakini itu karena itu saya baca juga dari naskah pantun. Itu kelihatan di Wawacan juga sama. Ya. Wawacan itu kelihatan ada, gitu ya. Walaupun memang kita belum bisa membuktikan secara pasti, gitu ya, secara empiris apakah memang benar dulu ada semacam ekspor ya dari Pajajaran ke kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Itu kan kita belum melihat. Tapi paling tidak melalui cerita itu saja sebetulnya kan kita sudah bisa mereka. Ya. Ada Betul. jalur begitu ya, ada fakta yang tidak secara empirik itu tapi tersebutkan. Betul. Memang secara lisan pun saya mendapatkan. Ya. Jadi ketika dulu yang relatif subur memang kan Jawa Barat, Parahyangan. Jadi memang banyak jenis padi yang ada di Parahyangan. Saya dengar tuh sampai Sumatera, Kalimantan, Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur dari sini, Betul. dari Sunda. Bahkan di dalam kemarin itu Wawacan Sulanjana maupun di dalam cerita naskah pantun itu utusan dari Jawa Timur itu berguru bertaninya ke Pajajaran disebutkan gitu. Jadi salah satu itu raja dari sana itu Majapahit itu ke Sunda di dalam cerita pantun gitu ya. Tapi kan ini baru dari folklore lah gitu ya, yang secara kebenarannya belum bisa kita buktikan secara betul. Tapi secara geografis memang relatif Lebih kelihatan subur, Jawa Barat memang dari udara bahkan tanah pun berbeda. Ya. berbeda. Kita sekarang bisa membandingkan, betul. Nah, ini bisa saya buktikan dengan bukti empirik yang lain sebagainya. Ini kan seperti mozaik begitu ya. Betul. Nah, dari serpihan-serpihan itu saya membuktikan dari hasil riset saya selama 31 tahun tentang lalam saja. Itu ada 718 lalam. Lalap 718. Belum lagi dengan bahan buah-buahan. Yang Rujak lain, ya. Rujak. Itu ada 362. Dan Jenis. memang walau alam berarti harus dilihat juga yang masih lestari sekarang ya harus Insya didata. Allah ada. Oke. Nah itu juga saya terbantu dari hasil riset saya melalui naskah-naskah tadi. Entah itu naskah primer Sundanya, apakah dari wawacannya, apakah itu dari pantunnya, itu saya menemukan. Di situ memang disebutkan ada nama-nama jenis tanaman. Setelah saya teliti, kemudian saya mengacu kepada hasil riset para peneliti sebelumnya, baik orang Belanda, orang Indonesia ataupun yang lain, ternyata memang ada. Dan saya menemukan nama itu. Awalnya sih saya berasumsi itu di 350
sekian spesies tanaman laut. Tapi begitu saya menemukan lagi di buku hasil riset yang lain, terbuktilah sampai sekarang ini baru tercatat 718. Ini bagi saya itu satu hal yang sangat fantastis ya untuk ukuran jenis bahan. Dan ini harus menjadi kepedulian kita bersama. Betul. Harus jadi kepedulian kita bersama. Terlihat kreativitas orang Sunda ini dari makanan saja, Dari makan saya itu luar biasa. belum ke karya ya, ke pakaian, ke Betul. benda, betul. Nama-nama tempat juga memang unik. Banyaknya memang Berarti dari tanaman. ketika menemukan jenis makanan, tergali juga nama-nama yang dulu, ya, Betul. yang sampai sekarang masih ada mungkin. Ada. Ya sepertinya dendeng, kan itu dendeng itu saya temukan. Jadi bahwa dendeng itu makanan yang sudah lama, gitu, yang sudah diawetkan. Itu dari mulai prasasti itu saya temukan. Betul. Nah, jadi betapa masyarakat kita itu sangat luar biasa sebetulnya. Dan terkenal kenapa orang Sunda senang lalap, betul ada turun-temurun. Iya, ini buktinya bahwa kita masih mengonsumsi, dan buktinya saja saya mencoba begitu ya pergi ke yang menjadi sampel begitu ya, ini yang Bandung saja. Yang paling banyak saya temukan itu di kawasan Soreang, itu bisa puluhan. Sampai saat ini orang masih memperjualbelikan Lalap itu dengan berbagai macam. dengan berbagai macam. Kemudian kawasan lain Ciamis masih saya temukan. Kemudian di Kuningan juga saya temukan. Jadi ternyata wah masya Allah gitu ya. Pokoknya wilayah Priangan itu memang sangat kaya dengan berbagai varietas jenis tanaman alam yang sangat banyak, melimpah. Gitu. Walaupun buah-buahan, kita bisa melihat bahwa ada beberapa jenis makanan yang memang bersumber dari bahan pangan padi. Itu kalau saya yakin bahwa itu adalah cukup lama. Jangan jauh-jauh. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengkonsumsi opak dan kelontong. Opak masih senang saya, di Nah, kampung saya ada tuh. Wajit juga. Betul, masih itu ada. adalah makanan-makanan yang udah lama kuno. Kalua disebut nggak kalua? Kalua bisa masuk. Daerah Maka saya itu banyak. yang disebut dengan amis-amis. Ya, yang digaluh. Dalam Betul. naskah. Kalau bandros mungkin era kesini ya, Daerah bandros. kesini. Karena bandros itu kan ada campuran terigu, pakai istilahnya baking soda. Nah, itu kan ada pengaruh dari Eropa itu sebetulnya. Tempe generasi kesini, tempe Itu tahu mas kesini ya. Ya, kesinilah gitu ya. Setelah itu, Iya. tahu mah terutama karena pengaruh Cina ya. Betul. Ya. Kalau tempe mungkin masih Indonesia asli gitu kan, pure gitu. Oncom gimana? Oncom itu asli. Iya. Karena saya melihat di daerah lain tidak ada yang menyebutkan oncom. Iya. Hanya orang Sunda yang Peyem pastinya. bayam gitu kan, yang istilah kita melakukan dengan istilahnya pemeraman ya. Ya. Gitu. Jadi Pak Darwis, kalau dikelompokkan, jadi buku 1 sampai nanti insya Allah buku 5 terbit, jenisnya apa saja? Tolong sebutkan lagi, maaf. Di dalam setiap jenis itu, makanan itu bisa bermacam-macam. Saya tidak berani membandingkan dengan kultur makanan Eropa. Kalau Eropa kan kita mengenal ada appetizer, ada soup, main course dengan dessert, ada 4 kelompok seperti itu. Nah, orang Sunda itu tidak dikelompokkan seperti itu. Jadi macam-macam dikelompokkan. Misalnya ada kelompok sayur-sayuran khusus. Kan makan kita mah, misalnya angen kacang, ya sayur kacang, itu langsung dengan nasi, dengan lauk pauk yang lain disatukan. Berbeda dengan pola makan orang Eropa. Sup kacang khusus di awal, itu kan cara menyantap. Ada pembuka ya, menutup. Dan seterusnya. Kalau kita mau langsung dihijikan, gitu Ya, kan. tapi kalau dari kelompok misalnya tadi rujak, Iya, lalab-lalaban, iya. amis-amisan, apalagi Kemudian kelompok yang diawetkan tadi ya. yang diawetkan, ya, sistem pengawetan ada.
Itu nanti insya Allah saya ada khusus nanti akan membahas tentang makanan yang manis-manis. Oke. Ada itu nanti, itu belakangan. Tapi yang saat ini sedang saya coba garap itu adalah tentang sambaran, Sambaran bumbu. rempah-rempah di dalam. Itu menarik, rempah-rempah. Benar. Betul. Karena terus terang aja saya alhamdulillah sudah menginventaris ada kurang lebih sekitar 169 jenis rempah. 900? 169 Oh, 169 rempah. jenis rempah Dari yang Sunda. ada di Sunda, yang dipakai oleh masyarakat Sunda. Berarti dulu Pajajaran mengekspor rempah tepat. Kenapa Portugis tertarik? Nah, kenapa dulu kan pusat apa istilah pertanian untuk pedas ya, artinya merica. Itu ada Pamarican, baik yang di Ciamis ataupun yang di Banten. Atau Cipedes, ya. Cipedes. Nah, nama-nama itu adalah identik dengan Rempah. rempah tadi. Satu di antara. Iya, iya. Banyak sekali yang aduh Masya Allah. Jadi patutlah bersyukur. Jadi perlu ada support dari pihak pemerintah untuk senantiasa ayo sekarang kita saatnya. Dan ini perlu kita berkampanye. Kita tidak perlu lagi takut. Selama ini kan kita banyak mengimpor ya bahan baku. Sekarang saatnya. Coba, mungkin kita saat ini ibu-ibu kan sedang gelisah, galau dengan minyak sayur. Padahal bisa dengan yang Padahal lain. bisa dengan yang lain. Bahkan orang Sunda sebetulnya tidak terlalu konsumtif dengan minyak. Karena pola hidup, pola makan orang Sunda lebih banyak dikukus ataupun direbus. Atau Itu bakar. jauh lebih sehat. Betul, betul. Ini Disepan, disepan, ya istilahnya. dikulub. Dikulub. Ataupun dibubui. Ya, proses mengolah itu jauh lebih sehat dinimbang dengan minyak. Itu ada pengaruh dari budaya Cina. Betul, betul, betul. Nah, jadi saya justru ketika orang lain gelisah dengan minyak, saya lebih biasa saja, makan masih bisa. Saya dengan merebus atau mengukus gitu ya, dan nikmat saja. Gitu. Lebih alami, sehat. Itu lebih sehat, lebih sehat. Betul, betul. Iya, Kan tidak terlalu banyak kolesterol yang kita simpan di dalam tubuh. iya, iya. Menarik. Jadi saya dapat info juga bahwa pelabuhan selain Sunda Kelapa, selain apa Cirebon, dan lain. terus Pandeglang ya, Pangandaran itu Pak, saya dapat info nama Pangandaran ternyata dari Pangandaraan. Jadi tempat berlabuhnya perahu-perahu, berarti kan tukar tambah apa? Bisa rempah, bisa pakaian, bisa makanan. Ini menarik nih. Sejak Pajajaran memang berarti sudah subur makmur, kaya hasanah kuliner ataupun hal-hal lain nih. Ya udah ramai berarti jual beli antar negara tuh. Nah, mengapa ini bisa kita klaim bahwa di era itu sangat maju. Nah, naskah Singkesan Kekarasan itu adalah tipikal boleh dibilang ensiklopedianya Sunda yang relatif jauh lebih lengkap. Dia menceritakan berbagai hal. Nah, sampai di situ kita temukan ada banyak juru bahasa, para penerjemah. Kebayang sekian puluh orang, sekian puluh bahasa di Pajajaran itu sudah diberlakukan. Ada ahli, misalnya ada ahli bahasa Jawa, bahasa Padang, misalnya kan, bahasa Aceh dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan betapa kepedulian raja ataupun ratu Pajajaran terhadap dunia pendidikan itu begitu besar. Ya. Sebenarnya berarti Sri Baduga, Prabu Siliwangi bisa berbahasa Portugis itu jenius. Sama. Kerjasama pasti bisa bahasa, berbagai bahasa. Pasti. Itu dijamin pasti. Kan memang ada pepatah kita, lamun orang itu bisa mun geus ngumbara itu bisa bahasa wewengkon itu asa pamus tulang. Artinya bahwa orang ketika pergi ke satu daerah pelajarilah bahasanya. Ya. Jadi ini ada satu semangat bahwa kita harus banyak belajar gitu kan. Betul. Kemanapun kita belajar, kesana pun belajar terus gitu. Ini spirit studi ataupun belajar itu memang cukup tinggi kalau misalnya untuk wilayah Sunda. Ini tidak heran ya. ya.
ini kan karya ya, makanan, minuman, ini kuliner. Ini ya apa, nggak main-main, ini ide jenius. Meramu makanan kan tidak mudah, apalagi rempah. Betul. Dan ini untuk anak cucu sekarang kan. Iya. Kalau tanpa orang tua dulu yang meracik atau idenya yang jenius, kita mungkin walau alam sekarang bisa mengenal ini apa, berbagai makanan yang tadi sampai 700, terus samar sampai 100 lebih ya. Ini sebenarnya jadi leluhur kita orang-orang yang luar biasa, jenius. Sangat jenius. Jadi saya tidak heran kejeniusan leluhur kita itu sebetulnya karena luasnya pergaulan. Ya, jadi dia tidak menghambat dirinya, hanya inklusif. Jadi lebih inklusif, ini nggak eksklusif. Gitu kan? Jadi Betul. dia mau terbuka ya, dengan kedatangan bangsa yang lain. Tapi dalam mereka itu tadi saling mengembangkan, saling menguntungkan. Betul, betul. Memang Raja Pajajaran saja, Sri Baduga, anaknya saja kan sampai silakan ke berbagai tempat belajar ilmu, sampai ke Mekah, kemanapun, ke Mesir. Subhanallah. Dan sekarang alhamdulillah orang-orang Sunda bisa apa ya, melanglang buana, Iya. termasuk ya, ya. Oke Pak Darwis, nanti Ya, alhamdulillah sambung ini. insya Allah di buku ini sudah menjadi salah satu koleksi di Library of Congress Amerika. Sudah. Nah, berarti betul kan melanglang buana lagi nih buku Pak Darwis. Nanti disusul lagi edisi berikutnya ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Darwis. Ini Sama-sama. kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi berikutnya. Karena kan estafet ya. Iya. Kita hanya sebagai petugas saja untuk mewariskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh para leluhur. Dan saya sekadar untuk mendokumentasikan. Iya. Betul. Tidak mudah, ini kan 2 buku ini saja, ini dari berbagai naskah, berbagai cerita, ataupun mungkin penemuan langsung ya, atau prasasti dari ribuan naskah atau apa penjelasan ini diramu oleh Pak Darwis, dan ini perlu disambut baik oleh semua kalangan. Ini senusantara nih bagusnya. Ini Pak Darwis, berapa kota nih nanti yang dijadikan, atau nanti kalau udah terbit 5 buku itu berapa kota? Ini kan khusus Cirebon, Galuh. Berikutnya menyampai ke mana, kota mana? Insya Allah saya rencana ke kampung halaman, ke Garut dulu. Nah nanti kalau dari Garut ada rencana ingin ke Bogor. Karena Garut, mengapa Garut? Garut juga menjadi salah satu tempat yang cukup penting dalam tata sejarah baik kerajaan Pajajaran ataupun kekini. Karena Garut itu dulu adalah salah satu tempat istilahnya berhijrahnya raja Pakuan Pajajaran sampai ke pesisir Sampai Pamengpek. Pamengpek. Iya. Nah itu juga salah satu, dan akhirnya kan menikahlah sampai akhirnya anak keturunan kan sampai melahirkan gitu ya. Iya, iya. Para pelanjutnya seperti dari keturunan itu muncullah, entah itu yang kalau Galuh Ciamis mah udah jelas. Tapi kan dari Garut waktu itu Timbangan dan sebagainya kan itu melahirkan para bupati Bandung dan seterusnya. Betul. Iya, iya. Granata Kusuma dan seterusnya. Iya. Nah itu kan salah satu dari keturunan bangsa. Iya. Betul. Memang leluhur di Jawa Barat pasti mengkerucutnya ke Sri Baduga dan Kian Santang, betul. Iya, Ya. benar. Dari sana kan menyebar, banyak menjadi para ulama, para penyebar Islam, dan para saudagar, para konglomerat juga kalau sekarang mau disebutnya. Terima kasih Pak Darwis. Sama-sama. Ya, sekian dulu, mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk ngobrol lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.